udah bisa apa aja setelah jadi dokter, Saudara Ngabalin? Tenaga ahli bidang komunikasi. Tenaga ahli utama, jangan salah-salah Om Wai. Pakai utama. Ada SK-nya loh itu. Oh, ada SK-nya. Tenaga ahli utama. Iya. Oh, bidang segala macam. Oh my God! Wow! Jejak digital adalah catatan-catatan tentang informasi kebenaran sosok Ali Mukhtar Ngabalin. Anda tahu tentang pengertian tagar nggak itu? Itu, tagar itu. Apa pengertiannya itu? Nah, supaya harus diketahui tentang spesialisasi spesial terhadap sebuah makna. Tagar 2019 ganti presiden itu bermakna bahwa pukul 00 tanggal 1 Januari 2019 ganti presiden. Paham nggak itu maksudnya? Itu artinya apa? Artinya bahwa Anda tidak menggunakan referensi undang-undang yang mengatur pilpres, pemilihan presiden, tanggal 17 April 2019. Hati-hati. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Sebagai orang berpendidikan, sebagai elit politik, sebagai profesor, doktor, sebagai Jansen ahli hukum tata negara. Jelek-jelek saya ini mantan pimpinan Badan Legislasi DPR RI. Sombong amat. Yang membuat undang-undang dan meratifikasi ICCPR. Bodoh amat. Saya mau tanya ahli filsafat dan logika. Anda mengajar logical fallacy banyak di kampus. Anda lihat, Anda terima logika ini bahwa 1 Januari dalam logikanya Bang Ali dan negara bahwa Saya terima, benar dia, tapi ada konsekuensinya, yaitu tagar Jokowi 2 periode juga melanggar hukum. Kan dari sekarang udah diucapin, mestinya nanti tuh. Sama aja kan? Kan udah berlaku nih, bahkan bukan 1 Januari. Jokowi 2 periode itu sudah berlaku tagarnya sejak beberapa bulan lalu bahkan. Dan itu juga kalau pakai jalan pikiran Iya, tapi jalan pikirannya masuk akal nggak, Bung Rocky? Bukan masuk. Gini, saya terangin dulu. Memang betul itu. Bukan, justru saya mau uji itu dengan mengucapkan hal yang sebaliknya. Karena begini, ini ada tagar sukseskan Asian Games 2018. Berarti dari 1 Januari 2018. Kan ajaib kan? Ya memang demi sinopsis dari pikiran itu, orang ambil sesuatu yang bisa di-brand. 2019 ganti presiden. Ya udah. Jadi kalau kita bilang yang lakukan subversi apa? Si tagar lakukan subversi apa? Si tagar yang mau makar. Kapan deklarasi Jokowi 2 periode itu di tempat publik? Dua kubu relawan Gerakan Ganti Presiden 2019 dan relawan pendukung Jokowi 2 periode menggelar aksi bersamaan dan bersebelahan di luar Masjid Raya Medan, Sumatera Utara pada Minggu. Itu hoax. Guna menghindari keributan dan bentrokan kedua kubu, ribuan polisi dan kendaraan taktis berjaga di tengah massa kedua kubu yang berbeda pendapat. Hanya orang stres, sakit, dan rada-rada gila. Kalau bicara tidak menunjukkan fakta. Penjelasan Bung Rocky itu begini. Saya ingin katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E itu menjelaskan tentang freedom of expression. Boleh. Negara melindungi. Negara melindungi. Tetapi turunnya itu ada satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Kebebasan Menyatakan Pendapat di depan publik. Namanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Itulah yang diatur tadi pasal 6, pasal 15 tentang setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan pasal 6, maka polisi diperintahkan oleh undang-undang memberikan kewenangan membubarkan. Kalau apa? Keamanannya terganggu, tidak menghormati hak-hak orang lain, adanya benturan dan lain-lain. Itulah yang menurut saya, Bung, ini adalah tanggung jawab kita memberikan edukasi kepada rakyat Indonesia. Karena saya terangkan komplikasinya tuh. Undang-undang itu dimaksudkan untuk memelihara hak mengucapkan pendapat. Itu poinnya tuh. Karena itu aturannya dimaksudkan untuk melindungi hak mengucapkan pendapat itu. Bukan istilah apa tadi?
undang-undang di bawahnya itu Turunan, justru ya. membatalkan hak itu. Jadi nggak begitu cara membaca undang-undang. Oke. Justru dimaksudkan keterangan detail itu dimaksudkan untuk memelihara hak Oke. mengucapkan pendapat. Oke. Jadi kalau dengan undang-undang itu haknya justru dibatalkan, diusir malahan, itu artinya penjelasan ini tidak fit and proper Oke. dengan dasarnya. Baik. Kenapa begitu? Karena cara berpikir kebebasan itu begini. Saya hanya minta izin terhadap sesuatu yang dilarang. Itu dalilnya. Sekarang pertanyaannya, menyatakan pendapat dilarang atau tidak? Tidak dilarang. Karena itu saya nggak perlu minta izin. Kalau turunan-turunannya tadi Justru- mengakibatkan orang-orang atau Ya, dampak-dampak turunan seperti itu ini dijelaskan. dimaksudkan untuk melindungi yang di atas. Oke. Supaya kalimat saya tidak dipotong orang. Supaya ekspresi saya terjaga. Tidak dipersekusi oleh orang. Justru Jadi melindungi yang mesti kebebasan. diamankan siapa? Ya orang ini. Supaya kebebasan saya tetap tersalur. Oke. Jadi jangan dibalik bahwa ini membatalkan Baik. paradigmanya. Proses pemilihan umum sampai hari ini dengan demokrasi yang kita rasakan, jangan lupa 2004 pemilu, 2009 sampai dengan 2000 berapa? 14 sampai dengan 2009 itu 2019 prosentase golput itu makin berkurang. Orang punya kesadaran untuk memilih, orang punya kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu itu sangat terasa. 2019, 2004 saya mencatat 23,30% golput. Itu 2004. 2009 dia meningkat menjadi 27,45% golput. 2014 30,42%. Meningkat. 2019 dia turun menjadi 19,24%. Itu indikasi nyata Indikasi kualitas jelas. demokrasi kita semakin Iya baik. dong, iya Oke. dong. Bagaimana Sebelum dengan pemilu. problem demokrasi yang tadi mungkin 1 dan 2 sudah diungkapkan oleh timnya Prabowo dan diamini oleh Rocky bahwa itu menjadi sinopsis publik seperti itu, memandang problem-problem dalam Ya, pemiluan, kalau dalam apa yang demokrasi. Anda disampaikan setuju? tentang pikiran terkait dengan apa yang disampaikan oleh 02 itu sah-sah saja. Namanya juga orang melakukan pembelaan. Tapi kan ada mahkamah. Kita mesti memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada mahkamah toh, bahwa kalau BW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan. Bang Rocky, Gitu dong. gimana melihatnya? Iya. Golput indikasi tadi, golput tingkat partisipasi menjadi antitesa Karena dari tidak ada parameter apa lain. yang Anda Benar. katakan tadi. Iya, dan kecoa pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0 itu. Apa demokratis? Kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. Ya justru itu apa Iya, ukuran demokrasinya. Iya, kan? Karena you bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput semakin Iya, tapi demokratis. apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Tolol banget. Orang tolol. Saya mau jadi profesor, Om Wai. Oh, profesor. Iya. Saya bukan prof. Bukan prof. Bukan profesor. Bukan tidak bisa, tapi tidak perlu. Yang saya perlu adalah logics. Legal reasoning, itu yang kita perlu hari ini.